Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam acara Satu Bagi. Sapaan Tuhan bagi kita hari ini Senin tanggal 20 September tahun 2021. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan bagi kita hari ini terangkat dari kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Demikian firman-Nya. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sampai sejauh itu firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu miliki rasa cukup. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita melihat dan memperhatikan kehidupan ini, ada banyak orang yang salah kaprah memahami dan memandang tentang uang. Sehingga ada banyak orang berkata uang itu jahat dan dosa. Tidakkah pernah kita mendengarkan suatu teka-teki yang berkata, berjalan tidak berkaki, terbang tidak bersayap. Dia yang paling baik, dia pula yang paling jahat. Apakah itu? Itu adalah uang, saudara-saudara. Uang itu tidaklah jahat, saudara-saudara. Tetapi cinta terhadap uanglah yang jahat. Sebagaimana dikatakan dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10a. Karena akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Karena cinta uang, banyak orang menjadi gelap mata, saudara-saudara, dan menyimpang dari kebenaran. Mereka rela melakukan apa saja demi uang, bahkan berani menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Tidak peduli apakah itu mengorbankan orang lain atau melanggar hukum. Tidak peduli saudara maupun orang tua. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, memang harus diakui saudara-saudara bahwa uang itu penting bagi kehidupan kita. Tetapi uang bukanlah segala-galanya. Karena banyak hal di dalam kehidupan ini yang tidak dapat diukur, dibeli, dan digantikan oleh uang. Apakah uang bisa membeli sukacita, kebahagiaan, ketenangan, apalagi keselamatan jiwa? Saudara yang terkasih, bisa kita melihat bagaimana kematian banyak aktor-aktor kondang Hollywood. Sangat sadis. Mereka harus meninggal bunuh diri. Apakah mereka tidak mempunyai harta? Apakah mereka tidak mempunyai uang? Tidak, saudara-saudara. Mereka mempunyai banyak uang, tetapi kehidupannya tidak bahagia. Itu sebabnya Salomo yang meskipun memiliki kekayaan yang melimpah, ia mengakui bahwa berlimpahnya materi ternyata tidak menjamin kebahagiaan seseorang. Salomo berkata dalam Pengkhotbah 5 yang ke-9, saudara-saudara, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Jadi ketidakpuasan ini bersumber dari cinta uang dan hati yang terfokus pada kekayaan semata. Bukankah dalam Matius 6 ayat ke-21 dikatakan, saudara-saudara, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara yang terkasih, karena cinta uang dan hati yang melekat pada kekayaan, seseorang tidak akan pernah merasa cukup
Sebaliknya, selalu merasa kurang dan kurang. Sebanyak apapun uang dan kekayaan yang dimiliki, tidak serta-merta membuat orang merasa puas dan cukup. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, rasa puas dan rasa cukup adalah berbicara soal hati. Bila hati kita dipenuhi ucapan syukur kepada Tuhan, maka di segala keadaan kita pasti bisa berkata enough. Cukup tidak berarti kita berhenti bekerja dan berusaha, saudara-saudara, malah berpuas diri. Kita bisa berkata cukup bila kita melihat dan memahami bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Olehnya saudara-saudara, kita tidak saja mampu berkata enough, tetapi kita akan mampu bersyukur dengan apa yang ada. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, jadi berhati-hatilah dalam hidup ini. Jangan sampai kita mencintai uang lebih dari segalanya, karena hal itu dapat membuat kita menjadi tamak terhadap kekayaan. Itulah sebabnya dikatakan dalam Lukas 12 ayat yang ke-15, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Jadi hidup ini tidak tergantung kepada harta, saudara-saudara. Jadi kita harus belajar dan berusaha untuk mencukupkan diri dengan berkat yang ada. Jangan sekali-kali mengandalkan kekayaan karena itu bersifat tidak pasti. Tapi andalkanlah Tuhan dalam segala hal dan gunakan harta yang ada sebagai sarana untuk memuliakan nama Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Saudara yang terkasih, biarlah melalui sapaan ini kita diingatkan dan diminta untuk menjadi pribadi yang tidak tamak, tetapi menjadi pribadi yang memiliki hidup rasa cukup. Hanya saja pertanyaan saudara-saudara, kita yang sudah lama menjadi orang Kristen yang sudah dikatakan dewasa di dalam kekristenan, apakah kita sudah mampu berkata cukup? Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, oleh kemurahan-Mu yang memberikan hamba bisa ada sebagaimana ada pada saat ini. Terlebih lagi kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini di pagi hari ini. Ini semuanya dikarenakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Firman-Mu yang sangat luar biasa mengingatkan kami untuk mampu menjadi pribadi yang berkata cukup, memiliki hidup yang membuktikan bahwa Engkaulah kehidupan kami, Engkaulah keselamatan kami ya Tuhan. Mari Engkau menerangkan kebenaran firman-Mu yang melekat di dalam kehidupan setiap para pendengar dimanapun mereka berada. Olehnya mereka mampu menjadi saksi-saksi Tuhan yang berkata keselamatan dan kehidupan hanya ada di tangan Tuhan, bukan pada harta dunia. Tuhan Yesus, mari Engkau berkati setiap pendengar dimanapun berada. Olehnya mereka beroleh berkat-berkat yang luar biasa. Mereka beroleh kekuatan ketika mereka lemah. Mereka mendapatkan kesembuhan ketika mereka sakit. Mereka mendapatkan jalan keluar ketika mereka berhadapan dengan persoalan dan permasalahan kehidupan. Karena memang tiada yang mustahil bagi Engkau ya Bapa di surga. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk setiap pendengar dimanapun mereka berada. Engkau berkati rumah tangga mereka, Engkau berkati pekerjaan dan usaha mereka, anak-anak yang Engkau titipkan, Engkau berikan kesehatan dan kepintaran. Tuhan Yesus yang baik, hamba berdoa juga untuk setiap yang sakit dimanapun mereka berada, baik yang ada di rumah sakit, yang ada di rumah,
baik itu juga dikarenakan sakit virus corona dan sakit apapun, hamba berdoa, hamba memohon, hamba meminta Tuhan, mari Engkau jamah tubuh mereka, alirkan kuasa kesembuhan sehingga mereka yang sakit mendapatkan mujizat yang luar biasa, di mana mereka beroleh kesehatan. Baik dari jemaatmu yang hamba layani Tuhan, dan juga yang dilayani oleh istriku, dimanapun mereka berada. Baik itu dari keluargaku, dan yang mengasihi hambamu dimanapun mereka berada. Bapa, nyatakan kuasa, sehingga nama Tuhan semakin lagi dipermuliakan. Terkhusus istriku yang kurang sehat, Kau jamah dia Tuhan, segala usaha dan upaya Engkau berkati, sehingga apapun yang dikonsumsi menjadi obat yang sangat luar biasa, mengusir segala sakit penyakit, dan akhirnya istriku beroleh kesembuhan oleh kuasa Tuhan. Inilah doa hambamu di pagi hari ini Tuhan. Hamba sangat yakin dan percaya Tuhan pasti akan mengabulkannya, karena hamba berdoanya di dalam satu nama, itu Yesus Kristus Juru Selamatku yang hidup. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.